Shalom anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Kali ini Miss Eni membuat video pembelajaran bahasa Indonesia tentang wawancara. Kita akan menggali informasi melalui wawancara. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar apa itu wawancara? Atau apakah anak-anak sudah pernah melihat seperti apakah wawancara itu? Iya, tentu saja anak-anak pasti sudah pernah melihatnya, seperti di televisi. Di televisi mewawancarai panitia acara. Selanjutnya ada mewawancarai presiden, aktor, dan lain sebagainya. Pada kegiatan wawancara di televisi, anak-anak dapat menyaksikannya pada acara berita, talk show, atau infotainment, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam apa sih wawancara, seperti apa dan bagaimana melakukannya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Nah, wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi tentang sesuatu hal secara lebih dalam. Bagaimana cara menggali informasi tersebut? Caranya adalah dengan bertanya. Selanjutnya, wawancara dilakukan berdasarkan satu tema. Apa sih, Miss? Tema itu? Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas pada saat wawancara berlangsung. Tema wawancara bisa ditentukan sesuai bidang kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan wawancara dapat dilakukan dan dijalankan jika memenuhi dua hal. Apa itu, Miss? Yang pertama, ada narasumber dan ada pewawancara. Apa itu narasumber, Miss? Dan apa itu pewawancara? Narasumber adalah orang yang bertugas menjawab semua pertanyaan dari pewawancara. Sedangkan pewawancara adalah orang yang bertanya kepada narasumber, ya. Jadi, pewawancara itu adalah orang yang bertanya. Dan narasumber adalah orang yang menjawab. Nah, mengerti ya anak-anak ya? Nah, berikutnya yang kedua, wawancara dapat dilakukan dengan cara bertanya secara langsung, baik melalui tatap muka ataupun melalui media perantara seperti video call. Apalagi di masa sekarang, masa pandemi, video call menjadi salah satu alternatif untuk melakukan wawancara kepada narasumber. Nah, selanjutnya ada pula hal-hal yang perlu kita perhatikan saat mewawancara dilakukan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar dan juga baik. Apa saja itu, Miss? Yang pertama adalah kejelasan pengucapan kata. Jadi, kita harus memberikan pernyataan atau pertanyaan yang jelas agar orang yang mendengarnya dapat memahami. Yang kedua adalah penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat harus sopan dan tidak menyinggung. Jadi, pilihlah kata-kata yang baik yang bisa diterima oleh semua orang. Selanjutnya, dalam kegiatan wawancara, pertanyaan menjadi hal yang sangat penting dalam wawancara. Pertanyaan digunakan oleh pewawancara untuk menggali informasi dari narasumber. Nah, anak-anak masih ingatkah? Ada beberapa kata tanya yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Yang pertama adalah kata apa. Kata apa digunakan untuk menanyakan hal atau
peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Kemudian yang kedua adalah kata siapa. Nah, kata siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku yang berhubungan dengan tema wawancara. Ya. Nah, kemudian kata yang ketiga adalah kata di mana. Kata di mana digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat yang berhubungan dengan tema wawancara. Kemudian kata yang keempat adalah kata kapan. Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Ya, kata tanya yang kelima adalah bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan atau pendapat yang berhubungan dengan tema wawancara. Dan kata tanya yang terakhir adalah mengapa. Kata mengapa digunakan untuk menyatakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Untuk lebih jelasnya, simaklah contoh wawancara berikut ini. Selamat pagi dokter, bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk membahas COVID-19 yang sedang terjadi saat ini? Ya, baiklah Mbak, silakan. Berbicara tentang virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia saat ini, apa sih dok sebenarnya virus corona atau COVID-19 itu? Sebenarnya, virus corona itu merupakan sebutan untuk berbagai jenis virus dari keluarga Coronaviridae. Sedangkan COVID-19 itu sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Jika COVID-19 sudah dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi dok, di daerah mana pandemi ini pertama kali ditemukan? Pandemi ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Virus ini masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, hingga kini masih terus menyebar. Lalu bagaimana dok cara penularan COVID-19 ini? COVID-19 sangat cepat menularkan virusnya dari satu manusia ke manusia lainnya. WHO menjelaskan bahwa sebagian besar virus corona bisa menginfeksi lewat droplet atau cipratan liur yang bisa keluar dari mulut seseorang. Seseorang bisa terinfeksi virus corona bila terpapar secara langsung, misalnya menghirup droplet halus. Virus corona mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia. Kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah, serta dapat berujung pada kematian. Untuk Indonesia maupun secara mendunia, kira-kira sudah memakan berapa korban jiwa dok karena pandemi COVID-19 ini? Jumlah korban pada kasus tersebut terus meningkat. Jumlah kasus di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 502.000. Dan secara mendunia, kasus tersebut mencapai lebih dari 58,7 juta. Tidak sedikit yang penasaran tentang asal-muasal COVID-19 ini. Kok bisa ya dok virus ini muncul? Awalnya, virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini. Pastinya banyak pihak yang dirugikan pada masa pandemi ini. Pihak mana saja nih dok yang dirugikan? Pastinya menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Bencana COVID-19 telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan di setiap negara, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Selanjutnya dok, faktor apa saja yang menjadi penyebab virus corona ini menyebar dengan cepat? Faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor sosial.
Jika kita berbicara tentang faktor sosial, berarti kita membicarakan pola hidup manusia. Manusia tidak pernah peduli terhadap protokol kesehatan. Salah satu hal yang turut berperan besar dalam penyebaran virus ini adalah gaya hidup masyarakat. Gaya hidup yang kurang sehat dan tidak mementingkan kebersihan menjadikan virus ini semakin menyebar dengan cepat. Sebagai masyarakat, usaha seperti apa dok yang perlu dilakukan agar virus corona tidak terus-menerus menyebar? Untuk menghadapinya sebagai sebuah pandemi, diperlukan kerja keras seluruh negara. Kita harus pandai-pandai dalam berintrospeksi kenapa pandemi ini dapat terjadi di sekitar kita. Pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan serta mengenakan masker ketika keluar. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh kegiatan wawancara yang dilakukan kepada seorang dokter terkait dengan COVID-19. Sekarang kita ulas kembali apa saja kata tanya yang pewawancara lakukan kepada narasumber ya. Kita akan lihat yang pertama adalah apa sih virus corona atau COVID-19? Yang kedua, di daerah mana pertama kali ditemukan? Yang ketiga, bagaimana cara penularan COVID-19? Yang keempat, berapa banyak jumlah korban jiwa? Yang kelima, bagaimana virus ini bisa muncul? Dan yang keenam adalah apa saja faktor yang mempengaruhi penyebaran? Itulah tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara kepada narasumber. Nah, jadi anak-anak dalam membuat pertanyaan wawancara harus berkaitan atau berhubungan dengan tema yang akan dibahas pada saat wawancara. Ya, anak-anak ya. Setelah kita membuat pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang selanjutnya adalah membuat hasil laporan wawancara tersebut. Nah, anak-anak, saat kita membuat sebuah hasil laporan wawancara, kita harus menggunakan bahasa yang efektif. Apa itu efektif, Miss? Efektif itu adalah jelas dan mudah dimengerti. Dan saat kita membuat sebuah hasil laporan wawancara, kita juga harus menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Laporan wawancara merupakan tulisan tentang seluruh kegiatan wawancara yang telah dilakukan oleh si pewawancara dengan narasumber. Nah, anak-anak, untuk membuat hasil laporan wawancara yang baik, sebaiknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang berisi tentang alasan wawancara melakukan wawancara dengan narasumber, misalnya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah tujuan wawancara. Tujuan wawancara ini berisi tujuan pewawancara melakukan wawancara tersebut. Misalnya, untuk apakah wawancara itu dilakukan? Yaitu untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu hal. Nah, unsur yang ketiga adalah tema wawancara. Ya. Tema wawancara ini berisi tema atau inti permasalahan wawancara tersebut. Unsur yang keempat adalah latar wawancara. Latar wawancara berisi tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan wawancara dilakukan. Unsur yang kelima adalah identitas pelaku wawancara. Berisi tentang identitas pewawancara dan narasumber yang terlibat, misalnya namanya, usianya, pekerjaannya, alamat rumahnya, dan yang lain-lain ya. Nah, unsur yang keenam adalah hasil wawancara. Nah, hasil wawancara ini berisi tentang
jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara. Nah, yang terakhir adalah simpul wawancara. Berisi kesimpulan atau pendapat wawancara berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber ya. Nah, anak-anak, dari video pembelajaran Miss ini kita dapat kesimpulan sebagai berikut. Pertama, wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara. Yang kedua, narasumber merupakan orang yang ahli pada bidang tertentu. Ketiga, tujuan dari wawancara ialah untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Yang keempat, wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Sekian pembelajarannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.